Selamat malam semuanya, nama saya Ricky. Nah, malam ini karena emang kita ngetek-nya pas lagi malam-malam, saya mengundang satu teman saya yang spesial banget karena menurut saya dia cukup unik ya, dan saya sudah mengamati transformasinya dia. Jadi langsung Masa? aja saya panggilkan Nurul Ismi. Yeay. Halo Kak Riki, Hai udah lama Mi, banget ya kita apa nggak ketemu. kabar? Terakhir tuh ketemu di GI ya Mi ya, ingat nggak sih Mi? Iya, pas kita meeting ya buat project gitu deh. Acara, iya. Gimana Tapi Mi kesibukan sekarang? sibuk jadi ibu rumah tangga, ngurusin dua anak, satu umur 4 tahun, satu umur 11 bulan ya. Luar biasa ya. Luar Tapi kalau di biasa. Sabtu Minggu aku ngamen Kak. Gitu. Oh, jadi emang spesifik di Sabtu Minggu ngamennya, Mi? Sabtu Minggu. Tapi kalau apa namanya acara event gitu sih di weekday sih, tapi jarang banget lebih fokusnya ke acara wedding sama lamaran. Oke, nah teman-teman, ini kan dari tadi kita ngomongin soal ngamen, acara wedding, acara lamaran. Jadi Ismi ini adalah MC yang kayaknya mengkhususkan diri di bidang wedding, lamaran, akad seperti itu ya Mi ya. Tapi nanti Ismi boleh cerita-cerita tentang kerjaan, kesibukannya saat ini. Tapi ngomong-ngomong soal wedding, soal jadi MC, aku tuh pengen tahu sebenarnya emang dari dulu udah tertarik dalam dunia MC atau kecemplung atau gimana sih Mi sebenarnya cerita awalnya tuh Mi? Jadi awalnya dari singkat cerita sih dari aku SD, aku udah suka ikut lomba-lomba puisi gitu Kak awalnya sampai ke beberapa jenjang. Nah, tiba saatnya pas SMA nih suka ada acara peringatan Hari Besar Islam gitu kan. Dan ketahuan nih, Ismi tuh suka baca puisi tuh vokalnya oke, terus dilatih lah sama guru bahasa Indonesia, suka jadi MC perpisahan, kelulusan kayak gitu. Terus tiba-tiba jadi ngerasa tertarik gitu loh. Sampai ibu guru bahasa Indonesia aku tuh bilang, pokoknya kamu ambil aja segala job, nggak usah pikirin nominalnya berapa, tapi yang penting pengalaman dan jam terbang nanti akan bawa kamu kemana aja gitu. Jadi pas di awal tuh banyakin jam terbang itu bener-bener apa ya pengalaman yang berharga yang tak ternilai gitu deh. Berarti dari SMA tuh udah mulai banyak MC segala macem kayak gitu Mi? Iya, dari SMA tuh udah mulai diundang, diminta tolong sih bantuannya, dibayarnya masih kayak ngasih box, kadang ucapan terima kasih, tapi itu tuh nggak apa-apa banget gitu, karena Iya buat bener, awal aku nggak pilih-pilih job Kak, jadi kayak bener. jadi MC ini, udah ambil aja sikat gitu, sampai kita akhirnya nemuin jati diri kita sendiri, oh, aku tuh pasti di MC acara apa sih, formal, apa semi formal, atau non formal kayak gitu. Oke, Ternyata oke. pasnya tuh di MC formal gitu. Tadi kamu cerita kamu ngambil berbagai macam job yang sebenarnya tujuannya tuh bukan untuk duit ya pada waktu itu, tujuannya lebih ke arah, ya bisa dikatakan aktualisasi diri nggak sih Mi pada waktu itu? Iya bener banget, karena kan aku masih kayak mencari jati diri, sebenarnya tuh hobi aku tuh lebih banyak dinulis kah, atau karena aku kan orangnya bawel ya, suka cerita, suka nanya-nanya orang, rasa ingin tahunya tuh tinggi, ternyata itu tuh bisa jadi manfaat gitu buat orang lain gitu. Dan ternyata ternyata setelah dikulik-kulik, passion aku tuh di situ gitu, Kak. Oke. Itu semua acara nge-MC, apa aja sih, Mi, jenis-jenis acara yang waktu itu kamu MC-in tuh? MC 17-an pernah nggak? Ayo. Pernah MC pengibaran bendera, pernah 17-an. Oke, Pas kuliah selalu kan ada audisi MC wisuda, bener. aku selalu ikutan, dan jadilah aku MC wisuda yang berkode kebaya gitu lah ya. Nah, ketika kerja nih di retail, salah satu retail ternama juga di Indonesia, dan ketahuan nih bisa MC, malah diberdayakan sama kantor. Jadi kayak ngirit budget sekalian gitu kan, Bener. dibayar pakai voucher, launching apa loyalty program, preskon, pokoknya acara-acara kantor yang sifatnya buat konsumen gitu, Kak. Mhm, mhm, mhm. Oh iya teman-teman, jadi Ismi ini satu kampus sama saya, kita ngambil jurusan komunikasi, Ismi junior dulu di kampus, jadi ketahuan tuanya kan. Junior Nggak saya di apa-apa, masih kayak kampus. 18 tahun, Kak. Oh gitu, amin ya. Junior di kampus, terus emang Ismi tuh sempat kerja di beberapa perusahaan juga ya, Mi, ya, yang berhubungan sama bidang komunikasi gitu kan. Biasanya kalau di kantor kan emang apa ya, kalau kita punya skill dan itu berguna untuk kantor, itu pasti kepake terus, salah satunya tuh MC. Iya nggak sih, Mi? Ngerasa Pasti kayak gitu nggak sih? diberdayakan sih ya, Iya dikaryakan ya. diberdayakan, bener-bener, karena kantor kepengen hemat budget juga ya, jadi nge-hire-nya, oh mana nih bibit-bibit yang kira-kira bisa diberdayakan, gitu. Bener-bener. Nah terus Tapi nggak kamu. jauh-jauh sih, lingkupnya masih skup komunikasi juga kan. Iya, 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 benar, benar.
kalau seandainya pada waktu itu kamu diminta tolong sama kantor, perasaannya lebih ke arah seneng, aktualisasi diri, atau kayak ada ngedumel gitu nggak sih, Mi? Kayak, nih kantor Enggak sih, bisa-bisa aja. kalau nge-MC itu pas ngomong tuh selelah apapun kayak bahagia gitu. Malahan Oh. kayak, "Mi, minta tolong yang jadi MC ini," malah kayak jadi lebih totalitas nge-MC-nya dibanding pegang sosial media tuh kayaknya agak menjenuhkan juga kali ya, pegang komplain setiap hari masuk, ngurusin Hmm. customer, kayak gitu, mikirin konten, jadwal. Tapi ketika nge-MC itu kayaknya tuh happy banget dengan sepenuh hati dan mau secapek apapun, selama apapun tuh kayaknya happy aja gitu, Kak. Hmm. Jadi bisa dibilang nggak sih kalau misalkan MC itu adalah passion kamu, Mi? Pada akhirnya kamu menyadari bahwa ini passion gue nih, gitu. Iya, pada akhirnya aku menyadari. Jadi pas kuliah ikut lomba MC gitu, di antar berbagai kampus di Jakarta. Dan di situ salah satu jurinya masuk final, jurinya Coki Sitohang sama Doni De Wow. Keizer. Aku nggak jadi juara utama sih, tapi juara favorit. Tapi dari situ tuh bener-bener berasa link sama Rekokinya, lingkungannya tuh mendukung aku gitu, satu komunitas, terus kita ikut sertifikasi MC gitu, dan di situ Oh. aku baru sadar gitu loh, Kak, kamu tuh harus pilih mau jadi MC formal, MC semi formal, atau MC keagamaan, atau MC apa gitu. Nah, Hmm. setelah aku cari-cari, aku kan anaknya hobi sama puisi nih, terus aku Hmm. juga suka MC. Setelah aku gabungin, acara apa ya yang bisa ada manis-manisnya, tapi masih bisa acara formal gitu, yang suaraku kan Hmm. karakternya formal gitu. Hmm. Kalau Hmm. informal kayak agak garing gitu ya. Dan ya memanfaatkan kekurangan dan kelebihan ini akhirnya fokuslah di MC, akad, sama lamaran gitu. Oke, Mi, tadi menarik deh kamu bilang ada sertifikasi. Aku justru baru dengar maksudnya sertifikasi MC itu kayak gimana sih, Mi? Iya, jadi kita diuji nih, ada materinya kita pilih, kamu mau jadi MC yang fokus di mana gitu kan. Itu berarti kita Oke, daftarkan MC. diri atau gimana sih, Mi? Ke satu lembaga yang formal atau komunitas apa gimana sih, Mi? Sebenarnya si sertifikasi itu? Dulu ada lembaganya namanya Asosiasi MC Indonesia, tapi sekarang namanya udah berubah lagi. Tapi pimpinannya Mas Doni De Keizer, dia kalau nggak salah dulu pembaca berita TVRI Nasional, Hmm. sekarang sih udah punya stasiun TV sendiri gitu. Iya, benar-benar. Nah, dari situ kita diberikan materi, diberikan pelatihan, dan diuji. Jadi kayak beneran MC aja kayak gitu. Kamu tuh sebenarnya ada bakat atau layak nggak sih jadi MC? Dan kita diberikan kritikan, masukan, kamu harusnya kayak gini, dan latihan lagi, terus ada ujiannya lagi, dan akhirnya kita bisa mendapatkan kelulusan sertifikasi sebagai MC profesional gitu, Kak. Oh, kenapa kamu kepikiran untuk ngambil sertifikasi itu, Mi? Sedangkan kan menurutku ya, MC itu kan sebenarnya ilmu yang dilatih by time, ada durasi, ada jam terbang, segala macam. Kenapa kamu pada waktu itu berpikir bahwa harus ngambil nih sertifikasi MC profesional gitu? Untuk menambahkan kredibilitas dan juga sekaligus mengukur sejauh mana sih kemampuan diri kita gitu. Layak nggak sih kita disertifikasi gitu. Kalau misalnya kita belum layak, berarti ada suatu ilmu atau kemampuan dari diri kita yang harus di-upgrade gitu loh, Kak. Oh, oke, oke. Jadi sebenarnya tujuannya apa ya? Bisa dibilang kayak ya bener sih evaluasi ya, Mi. Karena mungkin sejauh ini karena kalau orang-orang ngerasa bahwa jam terbangnya udah tinggi, jadi pasti akan ngerasa udah terbang bahwa oh udah biasa segala macam. Tapi ketika disertifikasi ada standarnya, ada tim penilai, ada segala macam. Jadi kita juga jadi tahu ya sebenarnya kualifikasi kita tuh ada di level mana sih sebenarnya gitu ya. Iya betul, kita juga jadi punya bahan masukan dan evaluasi. Oh ternyata ketika kita nge-MC masih ada pengulangan kata atau pengulangan kata yang mengulang-ulang terus nih, nggak efisien, atau kita matanya masih belum fokus nih ke audiens, atau kayak gestur kita berlebihan, atau harusnya posisi tubuh kita idealnya gimana gitu. Jadi kan hal-hal seperti itu yang membuat kita terus belajar dan terus belajar gitu sih, Kak. Kalau boleh tahu waktu itu kamu dapat masukan apa, Mi, dari, asosiasi itu ketika disertifikasi? Waktu itu membawakannya temanya ada kalau nggak salah ada kata Indonesianya. Nah, aku menyebutnya tuh Indonesia. Seharusnya Oh, kan dalam bahasa Indonesia yang bagian benar adalah Indonesia Indonesia. gitu kan. Terus kadang masih suka mikirnya agak lama. Jadi harusnya kan improvisasi tapi nggak boleh ada e-nya gitu. Jadi kayak Oke. langsung berbicaranya tuturnya rapi tanpa ada mikir atau ada pengulangan kata. Oh iya, aku malah nggak nyadar loh tiap kali kamu nge-MC. Jadi Ismi nih kalau yang nggak tahu, di kampus atau apa dulu tuh suka jadi MC wisuda kan, Mi, ya, kalau nggak salah ya?
Kayaknya langganan deh tiap kali wisuda. Ismi, Tapi Ismi, itu Ismi. ada audisinya loh Kak, ada audisinya Bener, ya. bener. Tapi nggak ada yang ngalahin Ismi suaranya gitu loh. Di satu Masa kampus sih itu Kak, siapa ini lagi? peres ya, Kak Riki peres Siapa ya. lagi coba? Siapa lagi? Ada nggak yang sempet gantiin kamu satu wisuda gitu, Mi? Satu Sempet sih periode ada wisuda. Setiawati Maulina, Tia, Oh, yang tahu anak tahu falsafah Tia. agama. Terus sempet Oke. juga ada Sherly Anavita yang sekarang udah jadi Sekarang hits banget. wow, Ya. benar benar benar. Uh, Cuma Oke. partnernya Kak Didit lagi gitu ya. Dikit lagi. Iya, benar Kayak benar udah benar. pasangan gitu. Oke, Mi, tadi kan kita ngobrolin soal apa namanya, pada akhirnya kamu ngerasa bahwa eh, jadi MC, nge-MC itu adalah passion kamu gitu kan, Mi. Terus mulai kepikiran bahwa oke deh diseriusin gitu loh. Jadi salah satu mungkin tambahan pekerjaan, jadi salah satu mungkin penghasilan tambahan di luar job utama kamu yang pada waktu itu kerja di corporate. Itu mulai kapan sih, Mi? Jadi awalnya tuh anak aku semakin besar kan udah pandai berbicaranya. Hmm. Jadi ketika ada job MC Sabtu Minggu dan aku masih kerja Senin sampai Jumat, dia protes, Mami kenapa sih kerja terus? Kapan liburnya nih buat aku? Nah, aku tuh jadi mikir, wah ini ternyata, jadi aku sebenarnya tuh iseng Kak, bikin akun Instagram namanya hello.ismi buat ngumpulin portofolio aku dan aku tulisin hashtagnya. Ternyata itu tuh bekerja Kak. Jadi Hashtagnya banyak apa? ada kayak MC Jakarta, MC Wedding, MC Engagement, pokoknya spesifik mungkin gitu Hmm. hashtag yang aku tulis. Yang tadinya Hmm. tujuannya buat portofolio aja, malah jadi mendatangkan job buat aku gitu. Dan akhirnya di tahun 2017 awal sampai sekarang aku seriusin. Jadi kayak setiap aku nge-MC, didokumentasikan dengan baik fotonya, videonya untuk mengumpulkan portofolio biar orang tuh percaya, oh ini ternyata serius loh freelance-nya gitu, bukan yang cuma sampingan biasa gitu. Oke, oke. Tapi tadi di luar topik ini ya, maksudnya anak kamu itu sangat kritis banget ya, Mi. Maksudnya, Mami kok nggak ada waktu? Bener-bener beneran, Mi, nanyanya kayak gitu, Mi. Iya seriusan, jadi kan kalau misalnya nge-MC kan tahu sendiri Kak, Iya, berangkatnya pagi banget kan, harus bener. standby berapa jam lebih awal, dan anakku tuh bangun tidur udah ngelihat aku udah rapi, udah dandan pergi, dan dia nanya, Mami kok pergi kerja lagi sih, kapan mainnya buat sama aku gitu. Jadi aku tuh jadi mikir juga, oh ya kasihan ya, ternyata pas udah job aku udah mulai rame, kayaknya aku perlu pertimbangkan sih, aku tinjau kembali, oh kayaknya gimana ya kalau aku fokusin di MC aja, dan pekerjaannya akhirnya aku lepas gitu, karena Oh, ya aku harus memilih salah satu sih gitu bener karena sih. biar keluarga aku anak-anakku juga masih bisa keurus. Wow, wow. Pilihan yang sulit nggak sih, Mi, memilih mau maju dengan passion atau mau maju dengan hal yang sudah stabil atau menjadikan si passion itu sebagai apa namanya salah satu sampingan tetap bisa dikerjakan oleh saat weekend. Susah nggak sih, Mi, memilih hal itu, maju dengan passion kamu dan kamu yakin bahwa nanti uang akan mengikuti nih kalau kalau misalkan kita mengerjakan passion atau ya udah fokus aja jadi pegawai corporate kayak gitu, passion masih tetap bisa dilakuin kok, weekend apa segala macam. Ada kebimbangan nggak sih, Mi, ketika memilih itu? Nah ya benar sih kalau pekerjaan di kantor kan gajinya tetap ya Kak, ada Bener. asuransi juga dan aku ngambil keputusan itu juga penuh risiko gitu kan. Tapi ya bismillah aku harus nentuin nih prioritasku anak atau pekerjaan tetap gitu. Dan Hmm. bismillahnya aku passionnya di MC itu ngelakuinnya dengan sepenuh hati. Aku membangun networking, menjaga kepercayaan, menjaga amanah, dan menjaga etika dan manner ketika aku lagi nge-MC, dan alhamdulillah itu tuh menjadi berkesinambungan gitu loh Kak. Jadi ketika aku nge-MC nih, aku nggak cuma dinilai sama keluarganya aja, tapi juga ada teman-teman dia yang seumuran klien aku, dan itu merhatiin aku. Dan Iya. alhamdulillahnya dari mulut ke mulut, klien aku tuh jadi kayak saling kenal, oh Mbak Ismi MC di acara ini ya, aku juga pengen MC-nya Mbak Ismi karena Mbak Ismi MC-in temen aku, pokoknya MC-nya harus Mbak Ismi gitu. Jadi kayak apa ya, kayak berkah aja gitu, nggak ada penyesalan sama sekali. Aku resign itu kayak keputusan yang tepat gitu. Malahan alhamdulillahnya pemasukan aku sekarang tuh kayak boleh dikatakan lebih besar dari gaji yang dulu aku dapetin. Keren banget sih sebenarnya Alhamdulillahnya tujuan gitu. tujuan ngobrol-ngobrol ini tuh itu sih, Mi. Maksudnya kasih banyak mungkin pencerahan ya buat orang-orang yang selama ini masih bimbang untuk milih passion kah atau menjalani pekerjaan yang tidak sesuai passion kah, ternyata ada buktinya nih salah satunya ketika kita melakukan passion, otomatis namanya passion itu kan kita ngejalaninnya sepenuh hati ya, mau secapek apapun tadi kata kamu kan, Mi, pada akhirnya
ya itu rezeki, pekerjaan itu kan mengikuti karena emang kita bener-bener taruh hati kita di situ, jadi semuanya ngikutin. Oh, selamat ya Mi keputusannya. Yang penting dapat izin dari suami juga sih, didukung, dan juga minta restu sama ibu terutama ya, sama orang tua yang terus mendoakan kita, karena restu ibu sama restu suami itu juga, percaya nggak percaya sih ya, itu bener-bener keajaiban sih. Hmm. Suami nganter ketika nge-MC atau gimana, Mi? Karena kan Pas aku tahu awal-awal Abi ketika fotografi juga ya, fotografer juga. ya, kebetulan suamiku juga fotografer dan videografer juga. Jadi ketika aku nge-MC untuk membantu membangun portofolio Heloismi yang masih tumbuh sumber jagung itu ya, dia bantuin foto, bikin video, ya sinematik ala-ala gitu kan. Bahkan ada klien aku yang nanya, Mbak Ismi, kok ini acara aku dibikinin video, acara yang ini nggak dibikinin gitu. Padahal itu kayak untuk membangun portofolio aku gitu. Heeh, heeh, heeh. Bener, 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 bener. Ya emang mendukung sih menurut aku, emang Abi. Ya iya bener Mi, foto-foto kamu tuh bagus, ntar aku cantumin deh Instagram. Kayak gitu. Jangan lupa ya follow @hello.ismi gitu. Soalnya emang bener, foto-fotonya bagus. Jadi aku kalau misalkan ngebuka Instagram kamu atau Instagram hello.ismi itu kayak, hah niat banget nih si Ismi ngumpulin portfolionya. Dari mulai aku ngeliat kamu pakai bahkan face shield aja kan, udah gaya lah segala macam. Jadi whole package-nya tuh bener-bener niat banget sih. Kelihatan orang yang Oh ya, ngejalanin passion tuh bener-bener total gitu aku ngelihatnya. soalnya Kak, jadi MC itu nggak cuma ngomong tentang kata aja, tapi mulai dari persiapan materi, Hmm. penampilan kita dari dress code tuh investasi ya kan. Terus Hmm. aku juga belajar make up yang tadinya aku tuh nggak bisa make up sama sekali, jadi mau nggak mau aku harus kayak belajar make up, belajar Hmm. cara berpenampilan, terus kayak belajar menghandle klien, ngomong sama keluarga, ngomong yang lebih tua gimana gitu. Karena Hmm. itu beda banget gitu rasanya sama apa ya, acara kampus yang biasa sama menghandle keluarga itu beda gitu. Hmm. 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 Nah, Hello Ismi kan tadi kamu bilang mulai diseriusi sekitar 2017, bener ya Mi ya? Ya, Terus apakah itu sebenarnya menandakan bahwa ya kamu ingin fokus di situ dengan branding Hello Ismi dan dengan spesifikasi MC akad dan lamaran atau gimana tuh Mi sebenarnya background-nya itu? jadi awalnya sih banyak teman aku yang nikah nih, minta Mm-mm. tolong aku jadi MC gitu. Aku nggak masalah dikirimin nasi kotak atau parcel buah waktu itu kan, pokoknya udah kayak makasih banget aku jadi punya foto gitu kan. Pokoknya aku jadi Oke. punya portofolio gitu. Dan lambat laun ketika aku upload, aku masukin hashtag, jadi banyak nih merambat dari mulut ke mulut, oh ternyata nih MC-nya Ismi aja gitu kan. Ya udah lama-lama diseriusin, bikin kayak red card MC udah ala selebgram aja gitu ya, bikin red card khusus gitu kan. Nah setelah itu makin banyak tuh Kak, makin banyak yang masuk. Ya udah akhirnya tuh diseriusin gitu Kak. Oke, oke. Jadi awalnya kan memang dari teman-teman dulu nih Mi. Biasa kan kalau emang kita kerja apalagi berhubungan dengan servis kan pasti ya dari teman-teman dekat kita dulu. Tapi kesini-sini makin kesini sering nggak sih ketemu orang yang benar-benar mengontak kamu dari media sosial atau dari hello.ismi itu? Atau memang masih referral dari oh ini, keluarganya apa? Porsinya tuh sekarang berapa persen sih Mi yang benar-benar mengontak kamu dengan sebenarnya bukan kenalan sama kamu gitu loh? Sekitar 80-90% sih kan mereka carinya tuh by hashtag. Jadi kayak Serius? makasih banget ya buat Instagram yang sudah mempertemukan aku sama klien-klien aku yang super baik hati gitu. Kadang tuh aku sampai terharu gitu loh Kak. Jadi kayak Hmm. mereka sampai ada yang rela geser tanggal demi dapetin jadwal Hello Ismi, kan kayak gila siapa sih gue gitu loh Kak. Jadi kayak Mbak Ismi tanggal ini ada nggak? Ya aku udah di jadwal Mbak. Kalau tanggal sekian ada nggak? Oh tanggal sekian kosong, ya udah aku geser ya Mbak, yang penting MC-nya sama Mbak Ismi gitu. Jadi kayak Oke, gila ya gue oke. segitu Wow, diapresiasi, wow. dihargainya, gue kayak bener-bener kayak mau Gila, gila, nangis gitu gila, loh Kak, gila, beneran gila. gak Benar, peres gitu. benar. Benar, benar. Karena ada beberapa hal yang, setuju nggak sih, Mi? Ada beberapa hal yang nggak bisa diukur sama uang gitu loh. Yaitu apresiasi, ketika kita diapresiasi atas kapasitas kita, kemampuan kita diakui, itu tuh kayaknya, wow, senengnya tuh beda banget ya. Parah kayak aduh happy banget udah kayak mengantarkan klien-klien yang mau beribadah di lamaran sama di wedding kan. Dan awalnya aku Hmm, tuh fokusnya cuma di akad, tapi ada temen hmm, aku yang butuh bantuan MC lamaran. Aku sama sekali belum pernah Kak, kayak nekat aja MC lamaran ya. Ya udah boleh gitu. Terus ya udah kita belajar dari YouTube, cari tahu gimana rundown-nya. Bismillah dari klien ke klien tuh kita belajar kira-kira oh hmm, nih
nggak cukup nih kayak gini cuman rundown, acaranya kaku, formal gitu. Ternyata aku upgrade lagi, oh ternyata kalau ada gimmick games kayak gini seru ya gitu. Oh ternyata kalau dimasukin cerita mereka berdua yang personal tuh seru ya gitu. Jadi itu jadi kayak poin plus juga sih Kak, kenapa mereka mau sama Hello Is Me, dan banyak yang bilang juga kalau Hello Is Me itu MC tapi rasa WO gitu. Iya iya. Karena aku ngebaca kamu sampai ngatur rundown segala macem gitu loh, Mi. Artinya nikahan atau acara akad yang kamu pegang, klien-klien kamu itu menggunakan WO nggak sih, Mi, sebenarnya?